di Ngobamsi. Ngobrol bareng UKM di CFC. Sebelumnya kenalin gua Rial, Gua Asep. Nah. Kak, sebenarnya Ngobamsi itu apa? Iya, jadi Ngobamsi adalah konten untuk sharing-sharing sebenarnya terkait tentang mahasiswa sih. Mahasiswa seputar semua mahasiswa nih ya. Benar. Mau yang ada di mana aja. Iya. Betul banget. Nah, terus tuh Ngobamsi ini cuma ada di CFC atau ada di mana nih? Ada di CFC dong. Ini dari UKM di CFC. Sumpah keren banget sih. Sumpah keren. Di CFC emang kece emang kayaknya. Kece dong. Sampai ada wadahnya gitu ya. Iya, wadah buat ngobrol-ngobrol tentang terkait mahasiswa sih sebenarnya. Mahasiswa. Terus ngomong-ngomong, Kak, semester berapa, Kak? Gua semester 5 sekarang. 5. Kalau gue percaya nggak gue maba? Maba sih gue. Percaya nggak sih? Percaya lah pasti ya kan. Nggak, kita sama. Nggak sih, bohong sebenarnya. Enggak sih. Kita ini semester 5 lah, Iya, sama semester aja. 5 sebenarnya dia. Masa iya gue yang semester 1. Tapi percaya nggak percaya? Tapi gue ini emang baby face sih kayaknya. Baby face enggak deh ya? Enggak ya? Kalau gua enggak sih, menurut gua. Aduh, udah nggak boleh gitu lah, nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu. Udah. Nah, iya jadi Darun Jaya baru aja kelar UASnya nggak sih? Baru Lu UAS nggak lu tapi? UAS ya. UAS. Ya, beberapa ada yang boleh UAS, ada yang nggak boleh. Ya, karena ketiduran. Serius ketiduran? Iya bener. Tidur banget, gue tidur banget. Berarti lu nggak UAS? Enggak tidur, minta tolong aja, tapi untungnya alhamdulillah dosen itu berbaik hati. Asep Pak, tolong. Dia Enggak apa-apa, joki. Pak. Enggak joki Pak, saya sendiri gitu. Tapi nilainya Keluar, bagus dong. Bagus. Keren. Sumpah keren, lu kalau ngelihat keren banget tuh. A semua. Alhamdulillah lolos. Walaupun C. Kalau gue sih nilainya aman-aman aja sih. Aman, gimana tuh? Kalau gue anak yang rajin. Iya baru. Itu dicontoh ya kayaknya. Iya. Emang lu emang the best sih pokoknya. Cuman gini Kak, gue bingung nih ya. Gue ini pernah ngerasain offline. Terus tiba-tiba online kuliah itu. Nah, menurut lu sendiri ya, tanggapan lu sendiri gimana sih kuliah online itu bagi lu? Kuliah online ya, menurut gue kuliah online ini banyak positif sama negatifnya juga sih. Positif, negatif. Kita dari negatifnya dulu. Negatifnya dulu, jadi pembelajaran itu nggak maksimal menurut gue. Dari pembelajaran semua nggak maksimal, terutama kan karena kita Zoom tuh kita nggak terlalu fokus sebenarnya. Sebenarnya mahasiswa tuh pikiran itu kemana-mana sebenarnya kalau lagi Zoom itu. Iya, beda terkait sama kalau kuliah lagi offline kan langsung kita praktek gitu di ruangan. Kalau positifnya Nilai bagus. Itu aja sih menurut gua, nilainya bagus, serius. Beda banget sama offline. Karena ada dispensasinya sendiri lah ya. Makanya mahasiswa ini pengennya online aja. Cuma ya kalau gimana? Nilainya bagus. Kalau gua seneng sih sebenarnya kalau misalkan online. Iya, seneng. Sebenarnya senang online, tapi untuk teori karena kalau misalkan teori kita itu kuliah online ya pertama. Terus tuh kita tuh teori kita banyak gitu loh, bisa cari juga di mana-mana, di Google juga bisa gitu. Itu nggak masalah. Tapi yang jadi permasalahan di online itu kita tuh di praktek. Kita ini nggak tahu nih, kita harus praktek itu emang benar-benar harus dikasih tahu kan, harus dibimbing. Kalau misalkan kita cuma ngelihat YouTube, itu sebenarnya bisa. Cuman kurang efektif aja bagi gua gitu. Apalagi menurut gua. Untuk anak yang teknik ya. Bener teknik banget. itu kan butuh praktek yang benar-benar di lab biasanya. Apalagi kalau yang kuliah online itu kadang-kadang nggak punya laptop juga sih. Iya benar banget. Problemnya di situ sebenarnya. Gitu sih kalau untuk perkuliahan ya. Tapi kalau untuk kuliah. kayak suasana, situasi itu sumpah gua kalau gua kangen banget gua sumpah. Kangen ngapain tuh? Ya lu masuk nih dari gerbang terus tuh lu parkir, lu bingung. Wah, Penuh parkiran. Penuh nih gua mau parkir mana ini gitu penuh kan. kalau di Dharma Jaya ya. Biasanya sampai lantai 3. sampai 1 2 3 ya. Iya. Sampai atas itu. Udah males nih dia. Nanti kejauhan ini naiknya, turun lagi, nyari nih yang kosong gimana, geser-geser motor gitu. Seru banget lah, siapa yang enggak kangen coba. Gua kangen Tongji sih, Mat. Tongji sama sih, gua suka Tongji desa. Tongseng itu loh. Tongseng ayam geprek gitu. Iya. Menggopal masih larang. Menggopal mah somai gitu. Tapi aneh gak sih? Murah, banyak. Iya, murah banyak gopal. Tapi sebenarnya gopal itu gue juga nggak tahu sih gopal itu diangkat dari mana ya. Namanya menggopal tapi serius. Gua kira gopal tuh abang-abangnya gondrong gitu kan, suka palengan gitu. Jadi gondrong paleng gitu kan. Iya. Kira gue gitu. Nah, ya itu sih sebenarnya
ngomongin kangen-kangen ya. Kangen-kangennya mah pasti kangen, siapa yang Kalau kangen mau juga? kita obrolin kangen semuanya nggak cukup ya sebenarnya. Iya, Dan Oja itu ngangenin. aku rindu sama kuliah offline. Oh. Tolong Pak Rektor offline. Pak, tolong Pak. Sama ya nggak bisa dong, nggak bisa dari Nggak bisa. kebijakan Kita kan rektor aja. kebijakan pemerintah aja ya. Kita, kan, itu harus patuh. Iya. Saat kita gimana coba kita mau offline kalau misalnya kita aja apa namanya peraturan dari pemerintah kita juga suka menentang, itu kan nggak boleh itu. Kan karena lagi pandemi juga kan, tapi udah tahap-tahap vaksin nggak sih? Benar. Kalau vaksin udah semakin banyak baru kita bisa offline. Benar. Yang Pak jangan lupa vaksin juga gitu kan, vaksin sama kita harus. kalau misalkan mau ngadain kegiatan kayak kita gini ya jaga kesehatannya, kalau bisa itu kita swab dulu gitu kan. Video udah vaksin? Udah. Tinggal gue tinggal juga udah. ngantri aja dulu gitu. Udah sih. Apa rasanya? Ya udah kayak biasa. Kalau kata orang mah sakit ya? Enggak Gue cuma pegel sih. Enggak sih sebenarnya biasa aja. Pegel gue. Jadi tidur gitu. Iya, namanya mungkin capek mungkin ya, cuma biasa aja sih sebenarnya enggak terlalu Cuma gini gua banget. oke sih, masih sehat gue sampai sekarang. Mm-mm. Buat lo orang yang belum vaksin, segera vaksin biar bisa kuliah. Iya, bener banget. Nah, kita ini pasti ada nih kita ngebahas seputar perkuliahan nih ya, mahasiswa. Gue penasaran sama mahasiswa yang datang di Zoom. Kuliahnya di Nggak Zoom. ke kampus. Enggak. Full semester sampai udah semester 3 ya, dong masih semester 3 online terus ya. Bener banget. Mungkin kalau nggak kita ngobrolin kayak gitu nggak ngundang narasumber ya nggak seru. Nggak seru. Langsung aja kita undang narasumber ya nggak sih? Bener banget. Kita undang narasumber kita dari mahasiswa online sampai semester 3 masih online. Buat narasumber kita sebelumnya perkenalan nih. Nama kakaknya siapa? Nama gua Hilmi, Kak Hilmi. Bentar lagi gua dipanggil Kak sih. Kak. Latihan dulu dipanggil Kak. Hilmi. Sejak kapan lo jadi Kak? Ya kan semenjak semester 3 tapi online. Online. Belum tahu tapi ada-adanya gimana ya? Belum kenal. Goib. Kalau namanya siapa? Kalau gue namanya Fadil. Fadil. Setelah lagi juga semester 3, setelah lagi juga dipanggil Kak sih. Mau gitu. Enggak sih, terlalu tua sih. Iya. Pengen nama aja. Kalau lu jurusan apa? Kalau gua dari TI. TI. Fadil. Kalau gue dari manajemen. Manajemen. TI manajemen. Lu? Akuntansi. Si gue manajemen. Lumayan di sini beda-beda ya kita ya. Beda-beda. Cuma ada satu ruang lingkup ya di Ngobamsi ini. Nah, terus tuh apa? Lu itu apa nih? Gini aja deh, satu-satu nih ya. Ini mau satu-satu apa dua-duanya nih? Dulu kayak biar seru lah biar. Oh iya, nanti tahu kalau dua-duanya semua. perang. Iya. Dari gue penasaran dari Kak Fadil dulu nih. Ya. Nah, jadi menurut lo gimana sih selama lo kuliah online? Apa yang udah lo dapet? Selama kuliah online tuh kayak yang gue dapet nggak ada sih. Kayak ada sih materi masuk, ada juga materi yang nggak masuk ya. Karena belajar online tuh kayak kita tuh belajar sambil tidur. Belajar Lu belajar belajar sambil tidur. Kayak ngezoom sambil tidur. Oh gitu, gue kira lo lagi tidur gitu kan, misalnya ngezoom, hidupin, absen, terus tuh lo tidur Off gitu. cam ya, Off cam. Terus Terus karena sikat sama dosen. Hmm? Nggak karena sikat lu. enggak. Kalau gue dipanggilin gua. Rial mana ini katanya. Ini orangnya kemana nih? Kalau emang gak niat ya udah nggak usah kuliah gitu. Paling dosen nanya, kalian pada kemana gini-gini, baru on rame cam, gupek ya. gupek on cam, Belum mandi, belum apa kan. sisir-sisiran rambut. Gitu ya, banyak lah pokoknya ya. Kalau misalkan dari Kak Ilmi sendiri, Yang didapat ya. Kalau dari kuliah dapat nilai doang. Nilai. Kalau ilmu Masa nggak dapet sih? Ya dapet dong pas. dapet lah pasti. lihat nyari sendiri sih. Lebih gimana ya, Ini kayak sendiri ya. dikasih tugas nih. Iya. Terus materinya ya nyari sendiri gitu doang. Jadi ya dapet sih sebenarnya. Ya Tetap kerasa. Ya gitu sih kan kita kerasa kan ya. kalau online kan lebih banyak inisiatif sendiri Iya. sih. Untuk praktek lu TI ya. Iya. Kan harus ke Untuk lab tuh. praktek. Nah itu kalau praktek. Tapi punya laptop aman. Tapi laptop aman ada. Aman. Jadi bisa sih. Ngoding Ngoding bisa di rumah bisa. sih. sendiri gitu ya. Bisa. Tutor gitu. Tapi malah lebih nyaman gitu. lebih nyaman sendiri. Iya. Kayak kan kalau ngoding tuh butuh tenang gitu kan, suasana tenang, terus gak ada yang ganggu gitu kan. Menurut gue malah lebih seru kalau ngoding tuh sendirian. Jadi gue lebih nyaman kuliah online sebenarnya. Kalau buat gue sendiri. Butuh sendiri. Iya. Nah, sekarang kalau itu untuk perkuliahan ya, Iya. masalah kayak teori dan lain-lain. Terus gue lanjut aja buat lo kayak misalkan lu baru lu lulus SMA nih. Iya. Lulus SMA masuk kuliah. Ya kan lu pasti punya ekspektasi lu sendiri tuh kayak wah, gue bakalan kuliah. Gue bakalan wah asik banget ini kuliah nih.
gue kenal teman-teman yang baru gitu, nggak kayak kawan-kawan teman-teman gue yang SMA itu gimana. Terus tuh ternyata pas lo masuk kuliah, ya elah gue temanannya sama di Zoom gitu, kayak lo ketemu di aplikasi lain gitu lo, tau gak lo? Ekspektasi kuliahnya ya. Ekspektasi sama realita lo gimana gitu? Ekspektasi pertama ya, karena dari udah mau lulus itu udah dengar kabar-kabar pandemi dan lain-lain kan. Jadi gue udah oh ya udahlah pasti online kan. Nah itu gue malah seneng. Kalau gue sendiri ya, gue bayangin kayak kan gue ngerasain tuh liburan gue malam main game gitu, game, terus pagi tidur kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kuliah online ya, gue mikirnya oh ya udah berarti paling malam gue tetap bisa main game dojong, terus pagi gue kuliah online gue nggak perlu rapi-rapi. Ya udah gue tinggal absen gitu-gitu. Ya betul aja rupanya kayak gitu. Sebenarnya lu butuh nggak sih kuliah offline? Butuh nggak? Kalau gue merasa kayaknya butuh. Kayaknya Kayak butuh. butuh, tapi gue untuk gue sendiri, gue kan susah nih nyari temen nih. Iya, Gue susah nyari temen kayak, untung aja online dulu nih kata gue kan. Jadi kayak gue lebih nyaman dulu gitu kuliah gitu. Semester 3, semester 4 lah baru offline, gue mikirnya gitu. Gitu. Tapi ya bakalan mau lah ya, misalkan Tetap mau ketemu Tapi teman-teman yang offline. gue masih takut gitu, takut gak punya teman gitu. Makanya gue pinginnya, gue senang malah online gitu. Apa yang ditakutin coba? Iya, Padahal gua offline tahu. tuh asik, sumpah. Nah. Gua aja kangen loh offline. Gue boleh cerita lagi gak sih gitu? Cerita. Nah, pas semester 2, pas semester 2 tuh gue kan emang pingin daftar UKM nih kan. Pas semester 2 tuh gue dateng lah di salah satu kegiatan. Di situ gue baru ketemu temen. Nah, Di situ baru berubah drastis pemikiran gue gitu. iya. Gue kayak nyesel gitu aja online gitu. Aturannya dari awal tuh udah offline. Soalnya pas gue ngerasain ada kegiatan, ikut organisasi gitu kan, ada kegiatan tuh seru. Itu ketemu temen, terus kayak gue jadi jarang pulang malah sekarang. Loh. Oh iya, Udah kenyamanan ya. nyaman banget. Males di rumah ya. Males di rumah udah. Kalau udah Rupanya kumpul. seru gitu. Kuliah offline tuh terus dicerita-ceritain gitu dengan kakaknya juga kan. Kalau kuliah offline tuh kegiatannya gimana aja gitu. Rupanya rugi kuliah online itu. Iya. Kalau gue gitu sih. Itu ya rugi lah ya. Iya. Cuma ada plus ada minus pasti kan Ada ya. plus, ada minus. Sekarang gue nanya ke Fadil. Fadil. Iya. Nah, menurut lo gimana tuh ekspektasi sama realita lu dulu deh? Ekspektasi gue masuk kuliah, kalau gue sih dulu dari lulus SMA ya, gue nggak ada niatan kuliah. Kalau gue Kerja gitu. langsung kerja. Tapi di tahun 2020 tuh kayak kan banyak sih kawan-kawan yang di PHK gara-gara COVID. Benar. Dan gue mikir kayak mana gue bisa dapat kerja, tapi kok kawan-kawan masih di PHK. Terus gue daftar lah kuliah di satu universitas yang ada di Bandar Lampung. Oke. Nah, terus kirain gue kuliah tuh bakalan dapat experience yang baru lah, sesuatu yang baru. Tapi nggak dapet gitu, karena sekolahnya juga nggak sekolah sih, belajar juga masih online, nggak offline. Karena gue lebih prepare ke offline sih daripada ke online. Lu kepengennya banget tuh offline. Iya, kalau offline tuh pasti bakal banyak cerita, Iya, cerita. dimana kita itu seru-seruan bareng-bareng kawan, Benar banget. have fun bareng kawan, liburan bareng kawan, kayak dapat new friend gitu lah. Ada harapan-harapan gitu pasti untuk di offline itu pasti kan. Tapi emang orang kalau kuliah online tuh kalau ketemu teman susah juga. Kalau kuliah online tuh ke ketemu temen paling di Zoom. Abis selesai Zoom kan pasti dosennya live tuh. Pasti ngobrol dulu sebentar Ngobrolnya situ. di Zoom? Ngobrol di Zoom. Nanti Gokil. ngajak main nih, ngajak main kumpul. Saya yang datang paling cuma 2-5 orang lah gitu kok kumpul. Nggak banyak, nggak rame gitu. Dan juga setiap kumpul orang-orang itu aja selama 2 semester. Iya. Orang-orang yang kan oleh ya. Iya, orang nggak tahu apa istilahnya. Karena kan susah sih nyari kawan kalau di online sih, ya kan? Iya. Kalau misalnya kuliah online kalau orang yang online tuh walaupun udah online malas aja ngobrol. Iya, Udah pasti. udah sampai berapa semester belum kenal satu sama lain ya kan? Iya. Udah nyampe semester 5 masih online. Pas udah offline nih, canggung gitu kayak ketemu. Lu Fadil ya gitu. Pasti sih. Lu Hilmi ya gitu. Namanya awal, Pak. Namanya awal kayak nggak mungkin lu bakal nunjukin sifat lu yang asli dulu ke depan Iya. kawan lu dulu kan. Kan Jaim lah ya kita. ya. Jaim dulu. Jaim. First ini ya. First impression-nya harus baik. Iya. Mungkin langsung buruk gitu kan. Nah, itu untuk kuliahnya gitu. Sebenarnya sebelumnya nih ya, sebelum kita lanjut itu kalian berdua ikut organisasi nggak sih sebenarnya?
organisasi Kan online ini. ya, organisasi yang ada di kampus apa yang di sekolah dulu nih, Kak? Yang di kampus aja. Iya, karena ada mahasiswa nih. Masa Udah ngomongin mahasiswa. sekolah? Kan pasti dari awal pertama kalian itu masuk nih ya. Ntar kalian kan dikenalin nih Ya. seputar kampus itu gimana. Terus tuh ngeliat nih, oh di sini nih ada kegiatan ini, ternyata ada organisasi ini gitu. Yang buat kalian berdua tuh tertarik gitu. Ada sih. Gue di Dharma Jaya ini dulu pernah ikut 2 organisasi. Itu organisasi musik sama sekarang di CFC. Di musik gue udah out lah istilahnya. Gue dulu tuh di kayak masuk organisasi itu awalnya kayak wajib aja gitu loh di Dharma Jaya. Wajib karena syarat apa gitu. Apalah kayak. Terus lama-lama nyaman gitu karena banyak kawan baru. Terus kayak keluarganya Rame, ada rame, kumpul-kumpul terus Kerasa gitu. lah kayak walaupun kita kuliahnya online kan organisasi juga tetap jalan. Iya. Iya. Terus banyak kerja juga. Ada aktivitas lah kalau lu misalnya cuman kuliah online ngadepin dosen aja. Istilahnya nggak ada menikmati kegiatan. fasilitas kampus lah, Iya. walaupun udah bayaran juga tetap. Iya. Biar ngerasain gitu ya. Ada kegiatan lah, jangan di rumah terus gitu. Iya. Walaupun pandemi gini ya, walaupun keluar juga tetap jaga jarak ya kan. Iya. Penting ya sebenarnya. Tapi itu, sekarang udah organisasi. banyak yang vaksin. Menurut gua udah agak lebih aman gitu sih. Iya. Karena kan udah banyak yang vaksin. Terus tapi tetap juga jaga jarak ya. Ya harus Social gitu. distancing tetap. Walaupun Iya. kita Jaga jarak. Di Lu sana jaga udah- jarak. udah gitu. Oh, banget. Ya gitu. Kalau main Tapi mental kita kan udah vaksin ya nggak sih? Iya, Udah vaksin. Udah vaksin mah aman. Vaksin udah. Udah aman. Rutin swab juga sih sebenarnya. Karena kita kan keluar-keluar gitu ya. Harus jaga dong kesehatan. Gitu. Cek. Soalnya kasihan orang di rumah. Gue ya kepancing takut Heeh. bawa Orang penyakit. orang Kita mah rumah. ke kampus kemana Kita- kemana toto kita nggak tahu nih kita sehat atau kita habis megang yang bekas Benda, droplet apalagi. gitu ya. Heeh. Habis droplet kita megang gini tet, bawa ke rumah ibu saliman bu nggak mungkin gitu ya mungkin gitu kan langsung aja kena kayak gitu, aduh itu bahaya sih sebenarnya. Tapi buat lo orang sendiri ada nggak sih tips cara beradaptasi sebagai mahasiswa online tuh? Karena kan lo orang bakal ada adik nih, udah mau Ories nggak kerasa. Dharma Jaya mau ngadain Ories tanggal 20 September. Benar. Nah lo orang ada tips nggak sih buat mahasiswa baru ntar yang mau ngejalin online kayak lo orang? Tipsnya Salah satu deh dari Dari Kak lu Hilmi dulu. Kak Hilmi. tipsnya kalau gua jangan pas misalkan ada kelas nih Zoom nih, kalau gua jangan so asik dulu deh gitu. Kayak ya udah kayak sekedar tahu dulu orang-orangnya, jangan kayak langsung ngaker banget. Soalnya nanti takutnya misalkan nih pas itu kan semester pertamanya kamu orang online tuh kan, terus pas offline kamu orang tuh diem aja gitu. Diem aja terus ini kan banyak bacot gitu kan di internet kan, banyak bacot Di kan online di bacot online di ini. hidupan Di nyata. chat, di chatnya diam. aktif banget gitu, pas aslinya diem aja. Ngelap. Ngelap. Ntar kayak lu orang malah kebanting gitu loh, Iya, kayak iya. beda Beda orang banget beda ya. banget gitu. Malah susah nanti lu punya teman lagi gitu, menurut gua gitu sih. Pelan-pelan dulu nggak sih, jangan langsung Iya. gerusuk di perkuliahan di online udah ribut-ribut tuh paling caper sendiri. Iya, jangan Iya. caper lah. caper. Gitu. Soalnya caper di pas online tuh gampang banget ya. Gampang Iya. banget kayak Ya cuman lu cuman ngomong gitu kan. cuman chat, terus kayak misalkan ada dosen kasih tahu apa gitu, kayak lo bener-bener, kalau gue nggak suka kayak misalnya ada pertanyaan gitu kan, dosen ngasih ngejelasin gitu sesuatu apa gitu, terus dia padahal udah jelas tuh kan di situ disuruh ngapain, terus dia tuh kayak nanya lagi kayak nggak selesai gitu kelasnya. Kalau gue kesel gue kayak gitu, apa sih Caper, caper banget caper dosen ya? iya caper. tapi sebenarnya penting caper itu. Penting penting. rasa itu. Nah, Cuman Buat jangan online. berlebihan juga sih, gua nggak pas suka online yang tuh orang ngapain caper. gitu caper, kalau Jangan offline berlebihan. oke lah lo caper gitu, dapat Iya. nilai. Kalau online kayak semua orang juga Risih nggak kita lagi dengerin dosen nanya terus orang materi aja belum kelar ya? iya, kalau Iya. gue gitu gue. Materi Kalau kelar itu udah nanya Boleh, gitu kan. caper itu boleh karena kita juga nanya gitu ya, kita kan harus nanya juga dong karena kita nggak tahu, cuman Iya. jangan terlalu berlebihan gitu kalau caper gitu, nggak enak sama teman-teman yang lain kan, gitu sih. Kalau gue gitu. Kalau buat Kak Fadil ada nggak tipsnya? Tips cara beradaptasi ya kalau online. Iya. Kalau misalnya lo orang masih online ya tahun depan apa tahun ini gitu kan, lo orang kan pasti dapat grup tuh di WA. Lo orang
ya betul kata Hilmi, jangan terlalu ngasik dulu. Tapi kan ada kawan lo yang asik nih ngajak lo main keluar, ya lo ikut gitu. Jangan lo di rumah aja gitu. Kalau lo di rumah aja malahan orang yang apa sih ibarat orang teman online-nya gitu ya. teman online itu malah nganggap lo ini anak Diajak- introvert bener diajak nggak pernah kumpul. mau gitu Oh, kan. oke. Kalau gue nih baik lo biar lo tuh kenal gue kenal lo gitu. Walaupun pilihannya online gitu kan, istilahnya belajarnya online, Ya. kumpul-kumpul lah tetap gitu. Kumpul-kumpul tetap meskipun nggak rame ya 5 orang juga yang penting lu ada kawan gitu di kampus nanti Iya, gitu jangan kan. Iya, kawannya iya. online aja gitu. Iya. Nanti kucuk-kucuk masuk Dharma Jaya. Nggak ada kawan nggak ada kenalan Bingung ya. satupun masuk kelas. Gue ada tips lagi nih gitu biar ada. Banyak tipsnya ya dari Kak Ilmi ini ya. Iya. Udah mau jadi Kalau Kak. misalkan mau punya teman nanti pas offline, ya ikut UKM sih, ikut organisasi Iya, gitu. organisasi penting ya. Itu soalnya gampang nyari teman gitu. Buat gue yang orang susah nyari teman aja, gue milih masuk UKM yang orang-orang tuh sekiranya orang-orang yang suka dengan hal yang sama gitu. Iya. Jadi gampang ngobrol. Kalau gue gitu masuk UKM tujuannya itu kalau gue. Satu obrolan gitu ya. Jadi Masuk gampang gitu. Selanjutnya kan gampang sih gitu. Kalau udah sama-sama hal yang suka itu sama gitu. Menurut gue gitu. Sarannya masuk UKM mana nih? Kalau barangkali Banyak kan sih, bisa banyak duduk sih, bareng kalau sih di UKM sini ya. banyak Dharma Jaya, UKM Banyak ya? banyak. UKM banyak dan banyak. Tergantung ya. Tergantung sesuai Tergantung lo passion aja sih sukanya orang. apa. Iya. Kalau kalian suka Sukanya musik masuk apa? musik, kalau Bisa. perfilman masuk di CFC Banyak gitu. banget kalau di Mas- Dharma Jaya suka UKM nyanyi banyak. Dharma Suara terima. Banyak. Sama Ada yang suka main Jadi, futsal. yang penting tergantung passion kitanya ya. Karena kayak gue juga tadinya gue juga emang kayak mau drama gitu kan. Gue pengen masuk ke ada di sini juga komunitas biru kan. Apa itu kan? Kombir di situ juga. Situ pengen gue. Cuma gue lihat-lihat lagi yaudah gue ujung-ujungnya gue ketemu nih sebenarnya passion gue di mana gitu. Iya. So di sini gabung sama karyanya. Walaupun kuliah online kan organisasi mah tetap jalan gak sih? Iyalah. Iya. Jalan program mah tetap jalan. Jalan. Nggak berhenti. Kalau itu Kayak kita buat konten Tetap beradaptasi kayak. tetap beradaptasi sih. Walaupun kita kuliah online kan masih baik nyesuain hal-hal baru gitu yang bisa dijalanin. bener banget. Kalau dari Kak Padil tuh tipsnya udah tuh, masih Udah. ada tambahan lagi nggak tuh? Itu aja. Barangkali ada buat teman-teman yang bakalan masuk nih, nanti kan mereka nggak tahu sih apa sih di Dharma Jaya ini ada apa gimana sih kuliah itu, ya kan? Mereka kan biasanya kan kayak ya sama aja kayak kalian dulu awal masuk kuliah lah, dari Nggak SMA kerasa, kan nggak tapi tahu dia- apa, tahu udah Semester tiga, Gue nggak kerasa ya. banget orang ini. Gue nggak kerasa. persen gue orang ini baru masuk gitu ya kuliah. Terus sekarang udah semester 3 aja gitu. Iya, gue juga nggak kerasa. Bulan September ketemu adik-adik Punya baru. adik aja lagi gitu. Bener. September. Baru kemarin perasaan ikut Ories ya. Iya. Iya. Terus Masuk sekarang udah online ngoresin aja. anak-anak lagi. Iya. Iya. Ya udah sih mungkin itu ya kalau dari teman-teman kita ya. Online kan. Nah, Mm-mm. sekarang kita datangin narasumber yang udah ngejalanin offline ya selama beberapa tahun. Ini ada sekjennya UKM di CFC. CFC. Buat sekjen Rapli boleh? Ini apa namanya? Kan ngobrolin Kita tadi bakalan mahasiswa ngobrol online ya. tentang mahasiswa Siswa online. Iya. Nah, ini Kita ngadirin ada orang yang udah pengalaman kuliah offline. yang udah Biar bagi-bagi ceritanya nggak sih? Gak usah manggil gua sekjen sih, Kak aja, Kak. Kak Rapli. Kak Rapli aja biar akrab. karena keenakan gitu loh manggil sekjen gitu ya. Enak kebiasaan. Ya kan takutnya kan di sana Nggak ada yang pemirsa tahu nggak ada yang apa tahu. jen-jen Oh, itu iya. apa. Janjin apa kan. Nah, ini Kak Rafli ini udah lama udah ngerasain kuliah offline. Semester berapa sih, Kak? Nah, itu Oke. semester berapa nih? Mungkin kenalan dulu ya gue ya? Iya, lah, Boleh, kenalin dulu, kenalin. Kenalin semester berapa, jurusan apa gitu. Oke, jadi kenalin, halo semuanya, nama gua Rafli. Kalau gua biasa dipanggil Rapli boleh, Kiting boleh, macam-macam sih, Chandra boleh gitu. Kalau gua sekarang udah mau masuk semester 7 sih, alhamdulillah ya, udah jadi mahasiswa yang kayak agak-agak tua sih, gak tua banget sih gitu. Biasanya kalau di film-film tuh udah mau deketin kowe kampus lah gua ntar lagi. Cuman doain aja sih, gua cepet-cepet kelar gitu lah. Amin, amin, amin. Amin. Gua jurusan teknik informatika sama kayak si Kak Hilmi-nya gitu. Gimana tuh? Selalu kompak. Pas lalu. Nah, itu Kak Rafli nih udah banyak nih semester-semester yang dilaluin. Udah ada offline, ada online. Pasti udah beberapa tahun terakhir ini ngerasain online gitu ya. Pendapatnya gitulah. Jadi kan kayak lu dari offline terus tuh tiba-tiba online. Wah,
pasti bingung gitu kan. Terus ngerasain adaptasinya. effortnya itu beda gitu loh. Gue juga ngerasainnya effortnya pasti beda dari offline ke online. Boleh lah dicerita-ceritain ke teman-teman. Oke. gimana gitu. Jadi tentang gua offline ke online ke offline ya gitu ya. Nah, jadi kalau dulu gua ngerasain banget ya karena gua kayak di zaman gua yang gua kuliah sekarang ini gua nih kayak masuk di zaman transisi gitu. Yang transisi offline ke online. Nah, itu gua ngerasa kayak sedikit kaget gua gitu masuk ke online-nya gitu karena yang dulu biasanya gua kegiatan gua offline tiba-tiba itu dilakukan secara daring gitu kan. Karena kalau yang gua rasain dulu online itu asik banget gitu. Nah, apalagi kan untuk di kampus kita nih ya. Iya. Kampus kita ini kan terkenal dengan kampusnya event gitu. bener banget. Yang gua tahu dulu zamannya, zaman abang dulu. Zaman gua dulu pas gua maba sampai gua semester 3 lah, gua sampai semester 3 sih. 3 mau masuk ke 4 tuh gua online. Itu yang gua rasain di kampus gua itu banyak banget kegiatannya gitu. Dan juga event-event yang karena gua juga anak organisasi, gua ngerasain event itu sangat banyak di kampus kita. Dan gua juga untuk relasi teman gua juga banyak banget gitu. Mungkin kalau sekarang ini masih offline, yang gua rasain itu kalau gua lagi jalan di depan kampus itu, Temen jalan dikit tuh masih ada yang negor, pli, ting, kata sering manggil kayak gitulah gitu, banyak kenal gitu. Dan yang gua rasain, yang gua lihat adik-adik gua sekarang kuliah online itu kayak teman tuh kurang gitu. Pasti. Kadang satu kelas aja dia orang kadang nggak kenal gitu. Iya Ya pasti. kan bener nggak lo orang, bener kan ya? Bener, Satu kelas aja kadang nggak kenal, malahan kayak mungkin kayak lo orang yang ikut organisasi mungkin kenal sama Lebih dekat teman-temannya sama gitu. anak organisasinya. Nah, malahan lo orang lebih kenal sama jurusan lain gitu kan. Nah itu. Dan yang gua kalau untuk itu sih yang gak enaknya yang gua rasain kuliah online. Dan yang enaknya yang udah pasti kalau offline dulu yang gua rasain untuk mengambil nilai untuk kita UAS atau UTS itu sulit. Karena ketat gitu kan. Bener. Dosennya juga pengawasnya ketat gitu. Bahasanya kalau kita pengen nyontek itu susah, Bro. Gitu. Jangan nyontek sih. Kayak gue aja pernah nih, gue juga pernah mau UAS kalau nggak salah ya, mau UAS. Gue KRS gue lupa gue bawa tuh. Nah iya itu nyetak KRS dulu kita ya. Ngaruh tuh, kalau UAS ngaruh tuh gila. Ngaruh tuh nyetak KRS. Lo bisa nggak UAS balik lagi Udah lo. mau buru-buru, hampir telat, udah nyampe situ. Ya gue lupa bawa dong, mau nggak mau gue ke bawah dulu, turun lagi. Apalagi kalau udah ruangannya tuh di F4 gitu kan, naik turun lagi. Iya capek itu. Capek banget sumpah Terus itu. kalau UAS juga pakai almet nggak sih? Iya itu wajib banget almet pakai wajib almet. banget. Kalau online mah ya, sambil tidur. Iya, Bener betul. sih, Nah itu yang gua rasain. Iya. Mungkin kalau gak enaknya di offline, kalau untuk gua dulu UAS atau UTS-nya itu susah gitu untuk ngambil nilainya. Kalau online yang gua rasain, yang pertama ketika ada tugas atau kuliah offline atau online itu jangka waktunya banyak gitu. Biasanya dikasih waktu 24 jam paling, kalau nggak itu seminggu apa berapa hari gitu. Itu yang gua rasain enaknya gitu. Iya. Kan kalau offline mah ngerti di tempat, saya di tempat. Iya benar. Apalagi yang lebih belum ngerasain mereka yang lagi enak-enak nih ngobrol-ngobrol lagi teori atau jebret kuis mendadak. Iya. Sama itu sih yang gua yang kayak lo orang dua tadi omongin di awal, yang di kantin. Nah, gua kangen banget tuh dulu. Gua kangen banget. Kalau di kantin itu kayak kantin tuh ada pos-posnya gitu, bahasanya pos-posnya gitu. Ada yang posnya mahasiswa tingkat akhir, tingkat menengah, terus yang di depan-depan ini maba gitu. Ada Yang yang awet pokoknya udah ujung lah yang sakral itu yang di tengah-tengah ini, yang bulat nih. yang bulat itu. Itu senior-senior yang bahasanya senior-senior pembunuh ya. Udah ngeliat situ pokoknya udah minggir. Muter kalau gua dulu baru masuk sini, ini udah badan gede-gede, gede-gede ini kok. Pokoknya rasanya beda gitu ya. Kok ini Sekarang kelihatan ini kayak bapak gua ini. Muter gua di Sama sini. gue juga yang kayak gue sekarang nih, gue ini kan lagi manjangin rambut nih. Nah, yang gue rasain gue dulu kalau offline, kalau kita gondrong itu, itu punya ciri khasnya gitu kan. Kayak dilihat sama adik-adik gitu, itu kakak itu gondrong keren banget sih gitu. Manggilnya udah kak gondrong. Drong gitu kan gitu. Nah, coba kalau kayak Hilmi masih belum ini ya, belum ngerasain ya gitu ya. nanti semoga setelah vaksin udah banyak, udah terpenuhi semua kan bisa Offline. amin. Ketemu adik-adiknya harus ya kalau bisa adik-adik imut lah gitu. Adik-adik. Cakep. Semoga cepet lah ya kita kuliah offline ya. Amin. Vaksin terlaksana dengan lancar, nggak ada problem, kita bisa kuliah offline. Bener banget. Karena yang ditunggu-tunggu offline tuh banyak banget gitu ya. Iya, Udah karena seru. bukan pembelajarannya aja, dari segi pengalaman tuh kan ngaruh juga. Bener kalau banget, kuliah pengalaman. offline tuh. Pengalaman itu yang paling penting sebenarnya. Ngomong-ngomong organisasi nih kak, ya kan.
pasti kayak Kak Rafli kan ngejabat nih, ada tanggung jawab dan ada jabatan tuh di UKM-nya. Pasti karena lagi kita ini pandemi, terus tuh pasti ada beberapa iya nih, makan dulu Makan. Anggap aja rumah sendiri. Pasti ada kan ya kayak hambatan-hambatan gitu, mungkin ada yang terhenti gitu karena PPKM lagi. Pasti ada dong yang berhenti program kerjanya. Kira-kira ada nggak tuh, kalau misalkan ada ya gimana gitu, atau bisa dihandle? Oh, itu pengalaman gue sama organisasi ya, karena gue juga sekarang alhamdulillah ngejabat sebagai bahasanya pemimpin lah di organisasi gue. Nah itu yang gue rasain selama pandemi ini, itu banyak banget program kerja gue alhamdulillah berjalan, tapi setiap berjalan tuh itu banyak banget tantangannya. Yang udah pasti itu tantangan dari kebijakan kampus kita gitu, karena untuk perizinan itu susah gitu, apalagi untuk organisasi kayak kita ini yang mungkin kalau teman-teman nggak tahu, organisasi kita ini kan tentang perfilman, broadcasting dan fotografi dan editing segala macam kan, dan itu banyak banget kegiatannya yang dituntut untuk kegiatan offline gitu kan. Nah, itu perizinnya susah banget. Kayak contoh kasus kemarin itu gua kegiatan festival film Lampung. Nah, itu kemarin agak susah banget gua izinnya untuk ngadain malam anugerah di luar. Gua tuh rencana pengen minjem gedung di luar itu di Bandar Lampung, itu susah banget izinnya karena emang pas banget kan waktu itu di bulan-bulan sebelum ini kan lagi padat banget kan, susah banget perizinannya. Nah itu yang gue rasain susah banget. Nah tapi alhamdulillah ya karena kita ini anak organisasi nih. Nah yang gue suka itu kenapa gue masuk organisasi, gue dituntut buat berpikir lebih maju lagi gitu. Jadi ketika kita punya kegiatan dan kita nggak bisa ngelaksanainnya, dan itu kita harus punya plan A, B, C, D. Nah di situ gue harus punya plan A, B, C, D. Jadi di akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue, sama semua kru gue, dan akhirnya kita orang sepakat untuk ngadain itu secara online gitu. Tapi tetap bagaimana caranya kita harus bikin kegiatan itu lebih meriah. Nah itu tantangannya, itu sih serunya. Tuntut kreatif lah ya. Iya, kita kreatif. Untungnya ke handle ya, ke handle, alhamdulillahnya ke handle banget itu. Kadang itu kan kalau misalkan kita kayak gitu, wah kayak gini pandemi ditambah lagi PPKM, udah gitu program kerja yang udah ada yang sebelumnya itu planning sebelumnya pasti udah gimana lagi, gimana gagal gitu kan Bisa dirubah dengan ikutin kayak pandemi ya. Iya. Oh ini boleh gue makan kan? Makan. Oh iya. Ambil Oh, makan. maaf Pak, lapar. Iya. Ini kan nggak dibayar juga sih, gratis kan. Kamu bisa makan ya? Makannya enakin aja, Enak aja, kenyang. Akhirnya Nasi. Iya. Makan jangan malu-malu, enak Iya. gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak online gini, program kerja juga udah selesai, terus tuh kita juga bakalan kedatangan adik-adik baru nih. Ya. Mungkin gimana sih gambaran sama tips-tipsnya dari Kak Rafli sendiri untuk nge-guide gitu. Cara narik mahasiswa mahasiswa baru gitu ya. Mahasiswa buat baru. ikut Oke. organisasi. Mungkin gua jelasinnya lebih ke nggak cuma untuk di kampus kita ya, karena kan kalau cara menariknya perhatian anggota baru tuh banyak banget. Kayak kalau untuk di Dharma Aji sendiri tuh yang gua tahu, kalau di zaman gua offline tuh ada namanya minat bakat. Nah jadi yang gua tahu tuh tujuan minat bakat tuh untuk mencari minat atau bakatnya si anggota baru tersebut. Nah jadi mereka itu kayak bikin stand atau mungkin mereka mengikutin magang di UKM atau di Himas segala macam seperti itu. Nah itu kalau untuk di Dharma Jaya. Dan untuk sekarang ini tantangannya karena di minat bakat juga mungkin masih agak susah, PR-nya juga gitu buat teman-teman minat bakat. Dan yang untuk kita orang sekarang ini ya kalau gua kayak nyebar flyer segala macam gitu kan untuk ngajak teman-teman kita ikut organisasi. Dan kayak kita juga sering ngadain kegiatan-kegiatan secara online. Kayak contohnya gua di UKM gua sering ngadain kegiatan bioskop gitu. Nah itu menarik perhatian anggota baru. Dan juga ketika Ories mungkin teman-temannya kayak kakak-kakak yang Oriesin juga sering ngasih tahu juga sih gitu. Kayak kalian ini ikutlah organisasi, atau kalau kalian emang gak ikut organisasi ikutlah kegiatan lain yang berpositif gitu. Karena bahasanya kita simpel aja nih, kuliah aja barang mahal tuh. Masa kita cuma kuliah pulang. Apalagi sekarang online kan, cuma di rumah, di laptop, habis kuota iya, uang kuliah juga habis. Nah, itu caranya. Carilah kegiatan gitu ya. Carilah kegiatan. Mungkin kalau gua
sebagai gua mahasiswa senior, gua lebih menyarankan buat adik-adik ya ikutlah organisasi atau mungkin carilah teman-teman kalian yang punya relasi banyak gitu, karena untuk kuliah ini bahasanya kita nggak kayak SMA gitu. Kayak kalau SMA dulu kan kita dikasih materi belajar ya belajar, udah itu udah. Nah tapi kalau untuk di kuliah itu kita benar-benar dituntut untuk lebih apa sih namanya, membesarkan apa sih namanya, mengembangkan mengembangkan yang ada di kita minatin gitu kan. Nah itu Mengembangkan potensi yang ada di diri ya. yang lebih bagus sih ikut organisasi. Dan yang pasti kalau kalian ikut organisasi, pintar-pintarlah kalian memilih waktu, karena gue juga kadang sebagai anak organisasi kadang gue juga punya keteledoran gitu. Kadang keasikan juga di organisasi, tapi tetap ingat kita adalah mahasiswa, tetap belajar, kuliah, absen tetap absen, latihannya latihan, UAS UTS kerjain gitu sih. Jadi jangan sia-siain lah. Jangan sia-siain karena ya organisasi itu penting gitu. Benar. Terus gua kalau kuliah online ini sebenarnya sebagai gua buat ngedongkrak nilai nggak sih? Orang kan mumpung saatnya kuliah online, nilai itu dibesar-besarin dari sekarang gitu. Kan karena lagi momennya gitu menurut gua. Karena online itu kan nyari nilai itu lebih mudah. Nah, menurut gua nyari nilai itu lebih mudah ya. Nah, maksud gua kalian maksimalin itu sebelum kuliah offline. Karena offline sungguh keras. Iya. Nah, gue juga ada satu kata-kata nih. Kata-kata karena gue juga sebagai anak seniman. Seniman banget. Anak seniman lah. Gue seniman yang indie dikit-dikit lah. Jadi gue punya kata-kata bagus tuh. Gue kemarin sempat di salah satu event gue tuh dia punya kata-kata bagus, itu adalah beradaptasilah dalam berkarya. Nah jadi ketika kalian ini sekarang ini di terpa pandemi, jangan pernah putus karya kalian gitu. Kita berkarya, apapun kita bisa laksanain kayak podcast sekarang ini nih. Ini kita kan sedang berkarya gitu kan. Kita nggak bisa secara mungkin offline atau mungkin secara langsung, kita bisa ngeliatin secara online gini kan. Nah itu bagus banget. Banyak-banyakin lah kegiatan. Gua dukung banget sih kegiatan kayak gini, keren sih, bermanfaat banget. Itu sih dari gua. Ngomong-ngomongin tentang organisasi, kita juga bakal ngundang perwakilan dari kemahasiswaan ya, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Nah, mungkin langsung aja kita panggil narasumber kita, Mas Doni. Mas Doni. Nah, di sini kita udah ada narasumber kita dari kemahasiswaan, Mas Doni. Tapi sebelumnya enaknya kita manggilnya apa nih, Mas? Mas aja lah, Mas biasanya aja, kan Mas. kita panggil-panggilannya Mas. Oke, itu Mas ini, Mas Doni ini dari kemahasiswaan ya. Nah, kalau boleh tahu di kemahasiswaan itu sebagai apa, Mas? Ya, kalau aku apa saya ini ya? Aku aja ya. Ya, kalau saya biasanya sih di kemahasiswaan itu diamanahi untuk bidang ekstrakurikuler. Jadi kalau bicara jabatan mungkin sekarang staf senior bidang ekstrakurikuler. Jadi memang yang lebih banyak berurusan dengan kawan-kawan mahasiswa. Yang berkaitan dengan organisasi ya? Ya, salah satunya itu. Menurut Mas Doni nih, sebagai kemahasiswaan yang udah ngayomin mahasiswa dari yang offline sampai yang online itu, gimana tuh Mas, kayak dari bimbingan dan lain-lainnya itu gimana? Ya, memang kerasa banget ya, terutama yang di tahun kemarin pada saat awal pandemi. Kita kan kalau nggak salah mulai ada pandemi itu di bulan Maret 2020 itu praktis seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan tidak bisa berjalan dengan seperti apa adanya, seperti sebelum-sebelumnya yang harus offline, kemudian berkumpul segala macam. Jadi kami mencoba membuat ya inovasi lah, mungkin nggak terlalu besar inovasinya, cuma memang mungkin bisa jadi solusi buat kawan-kawan yang masih akan berorganisasi. Itu kami coba membuat website tentang aktivitas layanan dari kemahasiswaan. Jadi yang biasanya kita offline dari sisi mungkin surat menyurat, proposal itu kami coba bimbingan dan pengajuan itu dilaksanakan secara online melalui website kemahasiswaan.dharmajaya.ac.id gitu.
terus kita kan sekarang kan pandemi Mas ya. Nah terus mahasiswa baru ini udah mau ORIES. Menurut Mas Doni, pandangan Mas Doni dengan ORIES online ini gimana Mas? Ya, ORIES online yang sama nggak online sebenarnya yang sangat membedakan banget itu adalah kehadiran orangnya ya, kehadiran mahasiswanya. Memang banyak yang bisa kita lakukan pada saat kehadiran mahasiswa di sini secara offline sendiri. Tapi sebenarnya juga nggak mempengaruhi. Kita sudah coba yang di tahun kemarin, kita sudah coba menggunakan model hybrid yang model tahun kemarin. Jadi pembukaan kita laksanakan keberwakilan, jadi istilahnya ada beberapa mahasiswa yang hadir untuk acara pembukaan, kemudian sisanya itu menyimak di media daring ya, media daring kita menggunakan Zoom. Jadi itu kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan pengenalan kampus, kemudian kegiatan-kegiatan mengisi materi itu dilakukan. Selain dengan daring, kita juga ada kelas-kelas. Jadi ada beberapa kelompok yang kita bagi dalam kelas-kelas dan itu bergantian gitu. Jadi ada yang daring datangnya, ada yang dia datangnya offline tapi dia menggunakan kelas-kelas yang jumlahnya juga terbatas. Itu kita lakukan. Kenapa kok masih menggunakan hybrid juga pada saat itu? Karena memang mahasiswa juga kasihan kalau datangnya online, kemudian ketika nanti mereka harus mengurus sesuatu ke kampus, mereka bingung tempatnya di mana, kemudian lokasi misalnya BAK untuk dia mengurus perkuliahan di mana, mereka bingung gitu. Jadi tetap ada yang kita hybridkan, kita offline-kan juga. Tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita sudah di Dharma Jaya, kita sudah banyak sekali memasang untuk cuci tangan, kemudian di pintu masuk di pos satpam juga kita ketika masuk pun diperiksa apakah suhu badan kita aman untuk kita datang ke kampus gitu. Dengan prokes yang ketat gitu Mas? Ya pastinya. Jadi sistem hybrid itu bisa dibilang lebih efektif lah ya daripada kita full online gitu. Ya online full sebenarnya bukan masalah efektif dan tidak efektif. Jadi kita coba mencari segala macam cara. Ketika memang seperti belakangan bulan kemarin ini kan kita zona merah ya, merah, kemudian aturan pemerintah juga 100% kita harus WFH ya, kita ikut dalam koridornya pemerintah, kita lakukan secara online full gitu. Kita online full, tapi ketika misalnya sudah turun, kemudian kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita laksanakan secara offline, secara terbatas, kita coba juga menghibridkan itu dengan kegiatan offline gitu. Offline-nya pun kita punya aturan yang sangat ketat. Jadi kalau untuk di kampus, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya hybrid pun kita batasi. Misalnya hanya boleh 20 mahasiswa maksimal. Itu pun ruangannya harus menggunakan ruangan yang besar gitu. Jadi pihak kampus itu mengikuti aturan yang ada dalam pemerintahan Mas ya? Ya, itu ya kewajiban kan kita kan sebagai warga negara yang baik, sebagai bagian dari masyarakat Kota Bandar Lampung, masyarakat Lampung tentunya harus mengikuti arahan dari pemerintah gitu. Update dari pemerintah terus dilaksanakan sama kampusnya Mas ya? Ya. Kita selalu update misalnya pemerintah kayak gini udah PPKM udah nggak darurat, kita bisa ngelakuin hybrid. Misalnya lagi parah kan kita bisa full online gitu. Ngomong-ngomong dari yang kemarin nih ya, dari ORIES kemarin Mas. Kemarin itu kan udah sempat
Ories dengan sistem hybrid juga ya. Nah, menurut Mas Doni nih pandangannya kesiapan untuk mahasiswanya itu, apalagi sekarang yang kedua kalinya kita harus online juga gitu. Itu kesiapan menurut Mas Doni, kesiapan mahasiswanya itu gimana tuh dari yang tahun kemarin? Iya. Kalau yang ditanya kesiapan mahasiswanya harusnya lebih siap gitu, harusnya lebih siap. Pertama mahasiswa baru yang sekarang ini bukan mahasiswa yang belum pernah hybrid, belum pernah online. Mereka sudah di Mereka di masa sekolah lanjutan atasnya, Ya udah, jadi online. pada saat SMA, SMK mereka sudah terbiasa dengan online gitu. Artinya mungkin yang harus kita perhatikan ketika misalnya ini, kita harus tahu juga esensinya kenapa sih sampai kampus mengadakan kegiatan orientasi studi ya, ORIES itu orientasi studi. Yang hal utama itu adalah supaya mahasiswa itu kenal bagaimana kampusnya, supaya mahasiswa baru itu tahu jika ingin mengurus sesuatu itu tempatnya di mana gitu. Karena berbeda dengan SMA. Kalau SMA mungkin masih ada bantuan dari guru yang menginformasikan. Kalau kuliah ini kan sangat berbeda. Jadi kuliah ini full teman-teman diharuskan untuk mandiri gitu, sehingga tidak perlu ada yang mengingatkan lagi gitu. Walaupun kita ada dosen pembimbing akademik, itu pun kita harus dari sisi masuknya, dari sisi perkuliahan itu udah nggak ada yang ngingetin. Jadi kita harus yakin pada diri sendiri, inisiatif diri sendiri, dan kita harus tahu tujuan kita apa ke kampus gitu kan. Jangan sampai salah tujuan, nanti akhirnya bisa berlarut-larut gitu. Bener banget itu ya. Nah, itu dari mahasiswanya. Sekarang kita kepo tentang Mas Doninya nih. Ini ngomong Mas Doni ini kan Lulusan alumni Dharma Dharma Jaya juga ya. Nah, itu kalau boleh tahu tuh Mas, dari sejarahnya Mas Doni masuk Dharma Jaya terus tuh lulus bisa di bidang kemahasiswaan gitu. Waduh, panjang ceritanya. Kali dikit aja ya, kilas. Ya, saya masuk ke Dharma Jaya sekitar tahun 2003. Itu saya lulusan masuk ke Dharma Jaya tahun 2003. Kemudian saya bergabung sebagai karyawan itu tahun 2007. Tapi yang membawa saya sampai menjadi karyawan Dharma Jaya pun sebenarnya organisasi. Jadi Sebenarnya organisasi. ya, saya tahun 2003 masuk, ketika zaman dulu masih kan offline ya gitu ya. Jadi di situ ada atraksi Orcamp. Pada saat itu saya banyak tertarik melihat atraksi Orcamp, dan saya menjatuhkan pilihan ke Dharma Jaya Computer Fans Club pada saat itu. Dharma Jaya Computer Fans Club yang menurut saya hobi saya bisa disalurkan di situ gitu. Jadi pada saat itu saya kebetulan juga hobi di video shooting. Saya juga suka dengan radio, dan saya punya mimpi pada saat itu. Jadi saya punya mimpi, kalau saya masuk ke organisasi ini, saya harus bisa bawa perubahan dalam organisasi ini. Dan pada tahun 2004-2005 saya diamanahi menjadi ketua, dan saya langsung buat divisi broadcast pada saat itu. Divisi broadcast. Kemudian juga saya buat film. Saya buat film di UKM di CFC, singkatannya dulu. Sekarang jadi Dharma Jaya Computer and Film Club. Itu saya ikut roadshow. Saya jadi ikut roadshow PMB pada saat itu. Saya keliling ke sekolah-sekolah, saya cari mahasiswa, tapi saya bawa nama di CFC. Jadi saya mengiklankan kampus lewat di CFC. Kalau teman-teman mau masuk, kalau teman-teman SMA ingin
gabung sama teman-teman di CFC ya masuk ke Dharma Jaya, bahasanya seperti itu. Jadi itu sampai akhirnya saya ditarik menjadi staf publikasi di Humas, di biro pada saat itu namanya Humas dan Pemasaran di Dharma Jaya. Jadi ya kayak wartawannya kampus lah zaman dulu, wartawannya kampus. Sampai akhirnya cukup lama saya dari 2007 sampai akhirnya saya pindah ke bagian kemahasiswaan. Istilahnya bukan pindah ya, bukan tempat yang baru karena sebelumnya saya dari organisator juga. Jadi saya kembali lagi ke bergelut di bidang kemahasiswaan itu tahun 2013. Alhamdulillah sampai sekarang ya keuntungannya sih lebih awet muda gitu karena ketemunya anak-anak muda yang punya semangat, punya keinginan untuk berkarya gitu. Jadi itu membuat kami yang di kemahasiswaan juga semangat untuk membantu teman-teman untuk berorganisasi gitu. Panjang ya pengalaman. Panjang ya pengalaman, perjalanannya juga panjang gitu ya. Kalau menceritain sampai akhir nggak kelar. Nah, nanti ada part 1, part 2, part 3 gitu. Ini dikit aja nih ya berhubung organisasi nih ya kan. Apa sih pentingnya organisasi gitu, mungkin ada kayak pesan atau Pesan, untuk saran teman-teman ya, nih ya yang barusan mau masuk ke Dharma Jaya. Yang bahkan mau ORS ntar tanggal 20 September. Bener banget pentingnya organisasi itu Ada ya kan. saran nggak sih Mas buat ikut mahasiswa baru ntar ikut organisasi? Ya, jadi kita kalau mencari nilai itu boleh, sangat boleh sekali. Kita tujuan ke kampus adalah menuntut ilmu, kemudian mencapai indeks prestasi yang tinggi, lulus bisa buat usaha atau mungkin bisa bekerja di perusahaan yang bagus. Tapi lebih bagus lagi ketika kalian masuk ke kampus, masuk ke dunia kampus, menambah ilmu yang ada di perkuliahan dengan berorganisasi karena banyak nilai tambah yang bisa dilakukan di organisasi. Kita bisa lebih peka terhadap lingkungan, kita bisa lebih aware terhadap kawan-kawan, punya banyak link, bisa belajar membuat proposal, bisa belajar meng-create event, banyak yang bisa dilakukan dan percaya itu tidak sekarang terasanya manfaatnya, tapi ketika kalian lulus, ketika nanti bekerja, itulah kerasanya kita sebagai mahasiswa yang hanya kuliah terus pulang dengan yang mahasiswa yang kuliah kemudian organisasi, mungkin ada rapat dan segala macam. Ini itu sangat kerasa sekali nanti perbedaannya. Ya, bisa belajar tuh ya di organisasi ya kan. Jadi ada dampak-dampak positifnya tuh banyak banget di organisasi. Banget pokoknya kalau mau dibilang relasi mau dapat di mana juga ya pasti bisa kita dapat relasi ya. Kalau untuk kita sebagai mahasiswa, ayo kita di perkuliahan. Organisasi ini wadahnya kita ikut organisasi yang ada di perkuliahan. Belajar. Kita. Mungkin gini, mungkin hal terakhir yang bisa dibilang organisasi kemahasiswaan itu adalah laboratorium. Laboratorium kita, kalau kita belajar di perkuliahan kita dapat teori, kemudian waktu prakteknya pun mungkin nggak banyak. Tapi kalau di organisasi kita bisa lebih banyak waktunya. Artinya kalau kuliah dari jam 8 atau dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore, selebihnya itu bisa kita pakai untuk berorganisasi yang nilai tambahnya jauh lebih banyak gitu. Cuma ya jangan sampai juga terlalu terlena. Itu yang pesan juga salah satunya, jangan sampai terlalu terlena. Ingat kita datang ke kampus itu adalah untuk menuntut ilmu, untuk meraih sarjana, untuk bisa membahagiakan orang tua, itu yang terpenting sih. Jangan terlena sama organisasi, takutnya malah lebih ke arah organisasi, kuliahnya lupa ya. Benar. Jadi harus ingat dulu tujuan kita masuk kuliah kan untuk berkuliah ya kan. Jadi organisasi itu seimbang lah sebenarnya. Harus seimbang. Jangan
organisasi tapi kuliahnya enggak. Itu sih penting banget itu sebenarnya ya. Ya itu sih mungkin kita buat narasumber kita Mas Doni ya, udah bagi banyak pengalaman tentang keorganisasiannya, terus tentang apa itu kemahasiswaan Dharma Jaya. Kita ucapin terima kasih buat teman-teman juga narasumber yang udah hadir tadi ya di acara kita di Ngobamsi ngobrol bareng UKM di CFC. Oke, sebelumnya makasih Mas Doni udah nyempetin waktunya, udah hadir, sharing-sharing ya sama kita ya sebagai wadah ini untuk teman-teman semuanya. Nggak rugi, organisasi itu nggak rugi. Organisasi itu wajib sih menurut gua. Wajib. Keren organisasi. Keren kayak kita. Kalau kita Pokoknya udah keren. Keren buat teman semua mahasiswa baru yang mau Ories. Jangan lupain tujuan kalian buat kuliah sama Mas Doni. Tapi juga kita nggak lupa untuk ikut organisasi. Benar. Karena kan banyak pengalaman yang bakal didapat sebuah. Jangan sampai kita dimanfaatkan waktu. Kalau bisa kita manfaatkan waktu kita. Iya, benar banget. Mungkin gitu aja ya, langsung udah kita tutup aja. Pamitan aja untuk teman-teman semua. Gua Rial dan Sep. Saya Mas Doni. Saya enggak ya? Oh iya. Mas Doni. Oke, kita semua pamit. Terima kasih untuk para narasumber semuanya dan untuk selamat datang di mahasiswa-mahasiswa yang baru yang bakalan datang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobamsi selanjutnya.